Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Ayu Lestari dan Hani Atul Khairiyah serta Ayunda Kusuma Wardani akan mempresentasikan mengenai people line data end-to-end berbasis arsitektur data warehouse dan data lakehouse dengan pendekatan big data management dengan dataset online education dan feedback sentiment. Nah, dataset kami adalah dataset terstruktur dari dataset Coursera dan juga dataset EDX, dataset semi terstruktur. Nah, Google Colab sebagai lingkungan pengembangan berbasis cloud memungkinkan untuk integrasi Apache Spark, DuckDB, dan library NLP juga RapidFuzzy untuk analisis dan integrasi data. Serta mensimulasikan arsitektur ingestion bertahap bronze, silver, gold hingga membuat dashboard interaktif dengan Tableau. Selanjutnya, nah, pada ingestion dan penyimpanan data, untuk memulai proses pengolahan data, langkah pertama adalah dengan mengakses file dataset yang telah disimpan di Google Drive. Nah, hal ini dilakukan melalui proses mounting direktori Google Drive ke Google Colab. Berikut datasetnya ditampilkan, perintah akan menampilkan tautan otoritas akun Google, serta memasukkan kode otoritas, dataset proses proyek yang menyimpan pada folder My Drive TGP 2 MDIK. Selanjutnya, next. Nah, selanjutnya adalah setup lingkungan dan tools. Nah, di sini kita menggunakan Google Colab dengan install PySpark ya, tujuan untuk memproses data besar berbasis Spark menggunakan Python. Dan DuckDB berfungsi untuk simulasi ringan data warehouse berbasis SQL. Selanjutnya install TextBolt ya, library-nya NLP untuk analisis sentimen berbasis leksikon. Dan terakhir Transformers adalah opsional untuk analisis sentimen berbasis model pre-trained BERT. Selanjutnya adalah uji coba tour secara terpisah dengan ingest data dummy, yaitu mengimpor pandas yang tidak digunakan dan time untuk jeda waktu. Selanjutnya membuat list berisi 4 review sebagai data simulasi, lalu melakukan perulangan untuk menampilkan setiap review, dan terakhir menggunakan time sweep untuk memberi jeda 1 detik dan mensimulasikan aliran data secara real time. Next. Selanjutnya adalah query sederhana di Spark, yaitu adalah Spark Session adalah untuk titik awal untuk bekerja dengan Spark Colab. Nah, selanjutnya adalah data dimuat secara Spark Data Frame yang mendukung operasi SQL-like seperti filter tersebut. Contohnya ini menunjukkan filter sederhana hanya kursus dengan rating lebih dari 4.3 yang ditampilkan, dan hasil outputnya adalah filter berhasil menjalankan hanya kursus machine learning dengan rating 4.5 dengan memenuhi syarat rating dari 4.3. Next. Selanjutnya adalah query SQL sederhana dengan DuckDB. Selanjutnya adalah import DuckDB, yaitu dengan mengimpor pandas, pustaka DuckDB untuk query SQL dan pandas untuk membuat data frame, lalu membuat dataset dummy berisi 3 kursus dan ratingnya, dan serta menjalankan query SQL untuk memilih baris dan DF dengan rating lebih dari 4.0. Selanjutnya akan menampilkan hasil query, outputnya ada di yang sebelah. Next. Nah, untuk outputnya tersendiri adalah distributor histogram sederhana. Yang pertama adalah menunjukkan history berdasarkan indeks dan kolom rating. Meskipun hanya ada 2 data, history tetap menampilkan 2 bar karena ada 2 nilai yang unik. Selanjutnya adalah categorical distributor yang menampilkan diagram batang horizontal untuk kolom kategori course berdasarkan nilai rating. Nah, ini dapat membantu menunjukkan sebagai rating tiap kursus secara visual. Nah, warna yang muncul berdasarkan palette default, tetapi karena tidak ada ini muncul peringatan akan dijelaskan di bawah. Selanjutnya adalah 2D distributor, yaitu mencoba memetakan hubungan antara 2 kolom numerik dalam bentuk scatter. Selanjutnya adalah time series and value. Nah, time series and value ini mencoba untuk menyusun series dalam urutan waktu dan urutan indeks. Lalu selanjutnya adalah visualisasi garis line plot, yaitu kolom indeks dengan metropolit, yaitu adalah mengimport pustaka metropolit untuk membuat grafik. Selanjutnya adalah membuat grafik line dan dari indeks data frame. Lalu menghilangkan garis tepi pada atas kanan dan grafik akan tampilan bersih. Dan berikut adalah hasil outputnya adalah grafik light chart yang menampilkan kenaikan nilai secara linear dalam indeks sumbu X dan Y. Selanjutnya,
Selanjutnya adalah baca dataset dari PET ya. Lah itu kita akan membaca dua file dari CSV yaitu dataset Coursera dan EDX yang mana dari Google Drive ke dalam data frame menggunakan PD-RED GPS. Selanjutnya adalah menampilkan 5 baris pertama dari masing-masing dataset. Nah, berikut hasil outputnya adalah dataset Coursera berisi informasi khusus seperti judul, penyelenggara, jenis sertifikat, rating, tingkat kesulitan, dan jumlah peserta. Selanjutnya ada dataset EDX ya, memuat nama khusus seperti universitas, tingkat kesulitan, link, deskripsi singkat, dan penjelasan lengkap tentang isi kursus. Selanjutnya adalah baca dataset dari PET ya, yaitu simulasi Lakehouse folder bronze silver gold ya, yaitu membuat struktur folder Lakehouse dengan tiga level bronze silver and gold. Selanjutnya adalah untuk membuat folder jika belum ada tanpa error jika sudah ada. Next. Selanjutnya adalah menyimpan data Coursera. Menyimpan data Coursera dan EDX ke folder bronze dalam format CSV atau index false digunakan agar kolom index tidak ikut disimpan di file. Next. Selanjutnya adalah transformasi dan pemrosesan data akan disampaikan oleh Haniatul Khairiyah. Sebelum masuk pada tahap transformasi dan pemrosesan data, kami melakukan instalasi library yaitu PySpark untuk pemrosesan data besar secara paralel dan DuckDB sebagai SQL engine ringan. Nah, selain itu secara otomatis Py4G juga ikut terinstall karena digunakan untuk menghubungkan Python dengan backend Java Spark. Next. Kami menggunakan Spark Session Builder untuk konfigurasi, lalu appname untuk memberikan nama pada aplikasi agar mudah dalam proses debug atau logging. Nah, fungsi get or create digunakan agar jika ada sesi Spark yang sudah aktif sebelumnya, maka tidak akan dibuat sesi baru. Nah, hal ini membuat penggunaan research lebih efisien. Next. Kami memuat dua dataset utama, yaitu dataset Coursera yang berisi judul kursus, rating, kesulitan, dan lain-lain. Nah, sementara dataset EDX berisi deskripsi teks dari kursus. Nah, kedua file dalam format CSV ini kami baca menggunakan PySpark, lalu ditampilkan 5 baris pertama sebagai langkah verifikasi bahwa file terbaca dengan benar dan struktur kolom sesuai. Next. Selanjutnya, kami melakukan pembersihan data dengan menghapus baris kosong atau null dari kolom penting seperti course title, course rating, name, dan course description. Kami juga mengonversi kolom rating dari string menjadi tipe float menggunakan with column case float agar dapat digunakan untuk perhitungan dan agregasi selanjutnya. Karena nama kolom kursus berbeda di kedua dataset, kami menyeragamkannya menjadi course title. Setelah itu dilakukan proses inner join antar dataset berdasarkan nama kursus. Kami memilih kolom yang relevan untuk disimpan yaitu judul kursus, nilai rating, dan deskripsi kursus. Hasil join ini menjadi dasar integrasi awal antara data kuantitatif dari Coursera dan data teks dari EDX. Next. Setelah join, kami melakukan agregasi untuk menghitung rata-rata rating dari masing-masing kursus. Nah, kami menggunakan fungsi group by course title .efg course rating untuk mengelompokkan berdasarkan judul, lalu menghitung nilai rata-ratanya. Nah, hasil agregasi ini memberikan indikator kualitas kursus yang lebih ringkas dan informatif yang dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut. Next. Data hasil transformasi kami simpan ke DuckDB dalam bentuk tabel relasional bernama course sentiment. Sebelumnya, kami mengkonversi data frame dari Spark ke Pandas agar bisa digunakan oleh DuckDB. Setelah disimpan, kami menjalankan query tambahan untuk menghitung jumlah ulasan per kursus. Metrik ini penting untuk mengetahui kursus yang paling sering direview oleh pengguna. Next. Nah, saat melakukan inner join, kami mengidentifikasi keterbatasan yang cukup krusial dan berpotensi mempengaruhi hasil analisis, karena penamaan kursus antar platform tidak selalu sama persis. Nah, proses join gagal menggabungkan banyak data. Contohnya di Coursera, dalam format Introduction to Marketing, sementara di EDX Intro to Marketing. Nah, perbedaan kecil ini cukup membuat Spark gagal melakukan join.
karena join biasa hanya bekerja jika string cocok 100%. Maka kami butuh solusi pencocokan yang lebih fleksibel. Nah, karena di dunia nyata data seringkali tidak konsisten, join biasa yang hanya cocok untuk string identik tidak cukup untuk kasus seperti ini. Bahkan jika dua kursus membahas hal yang sama, perbedaan kecil dalam penulisan judul bisa membuat data tidak tergabung. Itulah mengapa kami memilih pendekatan fuzzy matching agar bisa mencocokkan data meskipun ada variasi nama. Next. Untuk mengatasi tantangan pencocokan nama kursus yang tidak identik, kami menginstal RapidFuzz, sebuah pustaka Python untuk fuzzy string matching yang efisiensi dan ringan. Kami juga mengimpor pustaka pendukung seperti Pandas, Fuzz, Process, dan Seaborn untuk kebutuhan pencocokan, manipulasi data, dan visualisasi. Next. Fuzzy matching dilakukan di Pandas sehingga dataset Coursera dan IDX kami baca ulang ke dalam Pandas data frame. Data kemudian dibersihkan kembali dengan menghapus nilai kosong dan menyeragamkan nama kolom menjadi course title. Data ini siap digunakan untuk proses fuzzy matching. Next. Selanjutnya, kami membuat fungsi fuzzy match course untuk membandingkan setiap nama kursus dari Coursera ke IDX. Kami tetapkan ambang kemiripan sebesar 85%. Artinya, dua kursus dianggap cocok jika tingkat kesamaan stringnya di atas 85%. Hasil pencocokan kemudian digabungkan ke satu dataset baru yang berisi kolom judul kursus, rating, dan deskripsi. Nah, join lebih luas meskipun nama tidak 100% sama. Dataset hasil fuzzy matching kemudian disimpan ke DuckDB agar bisa dijalankan query SQL seperti sebelumnya. Selain itu, kami juga menyimpan data ke format CSV agar bisa digunakan di Tableau untuk membuat dashboard visual interaktif. Nah, ini memudahkan kami dalam proses analisis dan pelaporan. Next. Hasilnya, jumlah data yang berhasil digabung jauh lebih banyak dibanding join biasa. Nah, join biasa dengan Spark hanya menghasilkan 17 data yang cocok. Nah, setelah menggunakan fuzzy matching, jumlah data meningkat menjadi 31, naik sebesar 82%. Artinya, fuzzy matching adalah pendekatan yang jauh lebih efektif untuk menggabungkan data dari dua sumber yang tidak konsisten dalam penamaan. Selanjutnya, query dan analitik yang akan disampaikan oleh Ayunda Kusumawardani. Baik, untuk selanjutnya yaitu query dan analitik, di mana tahap ini akan fokus kepada visualisasi datanya. Nah, visualisasi data ini merupakan proses yang penting di mana kita bisa mengubah data mentah menjadi tampilan grafis yang informatif seperti grafik, diagram, atau bahkan dashboard yang interaktif. Pada proyek ini, visualisasi data dilakukan melalui dua langkah utama. Yang pertama yaitu memanfaatkan Google Colab dengan bahasa pemrograman Python yang menggunakan dua library visualisasi yang populer yaitu Matplotlib dan Seaborn untuk membuat visualisasi awal. Kedua yaitu menggunakan Tableau. Jadi, visualisasi yang sebelumnya dibuat di Google Colab ini kemudian disesuaikan kembali dan dirancang ulang kembali, setelah itu digabungkan ke dalam satu kesatuan tampilan dashboard di Tableau. Pemanfaatan Tableau ini sangat penting karena memungkinkan penyajian data yang lebih menyeluruh, terstruktur, dan tentu saja memudahkan proses analisis dari visualisasinya. Lanjut untuk yang pertama yaitu Analitik 1 top 10 kursus dengan review terbanyak. Seperti yang terlihat pada slide ini terdapat kode program di mana langkah pertama yang dilakukan adalah menggabungkan data dan kemudian mengelompokkannya berdasarkan judul kursus atau course title. Setelah itu dihitung jumlah ulasan atau review count-nya untuk setiap kursus. Nah, data yang telah dikelompokkan tadi kemudian diurutkan secara descending, artinya kursus dengan jumlah ulasan terbanyak ditempatkan di bagian teratas dan juga diambil 10 kursus yang paling teratas. Lanjut untuk analitik yang kedua. Untuk analitik yang kedua yaitu menggunakan Google Colab juga adalah distribusi rating kursus, di mana langkah awal yang dilakukan adalah memastikan bahwa kolom course rating ini sudah dikonversi ke dalam format numerik, kemudian menghapus nilai yang kosong atau tidak valid pada kolom tersebut. Setelah itu, jika data sudah siap dianalisis, lalu membuat sebuah histogram dengan menggunakan fungsi sns.hisplot dari library Seaborn. Analitik yang ketiga
yaitu korelasi panjang deskripsi versus rating kursus. Pertama-tama yaitu membuat sebuah kolom baru bernama review length, di mana kolom ini diisikan dengan kode yaitu menghitung jumlah karakter dari setiap course description yang ada, kemudian menggunakan fungsi sns.scatterplot untuk membuat grafik scatterplot. Lanjut untuk analitik yang keempat, yaitu distribusi kursus berdasarkan kategori rating. Pada analitik ini, kami melakukan klasifikasi rating kursus ke dalam 4 kategori yang lebih mudah dipahami, yaitu excellent, good, average, dan low, di mana excellent ini memiliki nilai minimum 4,5, good ini memiliki nilai rating 4,0, dan lain-lain. Kemudian kategori ini ditentukan berdasarkan nilai numerik dari kolom course rating yang ada pada dataset. Ini merupakan hasil dari analitik 1 menggunakan Google Colab, di mana visualisasi ini menampilkan 10 kursus yang paling banyak mendapatkan ulasan dari pengguna. Temuan ini membantu untuk mengidentifikasi kursus-kursus mana yang paling menarik perhatian pengguna. Nah, ini juga bisa menjadi acuan awal untuk menganalisis lebih lanjut kualitas atau daya tarik konten dari kursus-kursus tersebut, mengapa mereka begitu banyak diulas dan menarik menurut pengguna. Analitik yang kedua, dari visualisasi ini menunjukkan sebaran nilai rating yang telah diberikan oleh pengguna terhadap berbagai kursus. Dari hasil grafik ini bisa kita lihat bahwa sebagian besar kursus memiliki rating yang tinggi, terutama dalam rentang 4,6 hingga 4,8. Insight ini sangat penting karena ini memberikan gambaran langsung mengenai tingkat kepuasan pengguna terhadap kursus ataupun materi kursus yang ditawarkan. Untuk analitik yang ketiga, tujuan kami adalah untuk melihat apakah ada kecenderungan deskripsi yang lebih panjang berkaitan dengan rating yang lebih tinggi. Namun dari pola penyebaran titik-titik yang terlihat pada grafik ini, kami tidak menemukan pola atau korelasi yang jelas. Ini mengindikasikan bahwa panjang deskripsi kursus belum tentu secara langsung mempengaruhi rating yang diberikan oleh pengguna. Analitik yang keempat, visualisasi ini menunjukkan bahwa mayoritas besar, sekitar 96,8% dari kursus masuk ke dalam kategori excellent. Sementara itu sisanya 3,2% termasuk ke dalam kategori good. Di sini kita tidak melihat adanya porsi untuk kategori average ataupun low, sehingga hal ini dapat disimpulkan bahwa mayoritas kursus yang ada dalam dataset tersebut dinilai sangat tinggi oleh pengguna. Setelah melakukan eksplorasi dan visualisasi data, kemudian langkah selanjutnya yang tidak kalah penting adalah menyajikan insight tersebut ke dalam bentuk yang lebih interaktif dan komprehensif. Untuk tujuan tersebut, kami menggunakan Tableau untuk membangun sebuah dashboard yang interaktif. Di sini saya akan langsung membuka project yang ada di Tableau. Ini merupakan project yang ada di Tableau. Di sini ada beberapa visualisasi yang telah dibuat sebelumnya melalui Google Colab. Jadi di sini ada beberapa sheet. Di setiap sheetnya ini akan menampilkan setiap visualisasi dari setiap analitik yang telah dijelaskan sebelumnya. Setelah itu di bagian dashboard, proses untuk drag and drop dari setiap sheet yang sudah dibuat tadi. Jadi setiap sheetnya itu tinggal di drag and drop di bagian dashboard. Setelah itu disusun secara rapi. Nah, tujuan dari susunan ini adalah agar masing-masing visualisasi dapat ditampilkan dan dianalisis dengan lebih jelas dan juga menyeluruh. Selanjutnya akan ditampilkan demo dari sistem keseluruhan menggunakan Google Colab.